Halo, Taurus apa kabar? Semoga sehat semuanya ya. Kalau ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini aku mau menemani dengan general reading. Temanya adalah yang bikin Taurusan, Moon Rising atau Venus bersyukur di bulan ini. Ini timeless ya, jadi kapan aja kamu nonton. Dan juga ini akan menarik banyak energi. Bijaklah dalam menyikapi reading yang muncul ya. Semoga hal-hal yang baik terwujud, doa-doa baik dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita lihat ya, yang bikin Taurus bersyukur di bulan ini. Oke, yang pertama di sini ada Eight of Cups, change, perubahan. Kemudian ada competition, Five of Wands. Yang aku rasakan sebagian dari Taurus ya, ini sedang berusaha mendapatkan semacam reward ya, atau berusaha berprestasi di pekerjaan maupun di lingkungan kamu ya. Kemudian ada restriction. Ya, memang kelihatannya ya, banyak tantangan, banyak hambatan, tapi yang aku lihat di sini akan ada perubahan. Jadi kamu akan bersyukur ya. Pertama, bersyukur karena adanya kompetisi atau tantangan ya, adanya saingan, dan juga adanya pembatasan ya, ada restriction ini, membuat kamu itu menjadi lebih mampu gitu ya. Jadi seperti diasah lagi kemampuan kamu. Kamu diberikan challenge itu bukan untuk membuat kamu menjadi jatuh, tapi membuat kamu itu bisa menjadi lebih tangkas, lebih ahli. Kamu bisa mengerahkan kemampuan kamu, membuat strategi bagaimana menghadapi saingan, menghadapi hambatan gitu ya, sehingga akan ada perubahan. Yang aku lihat seperti itu. Jadi kamu akan bersyukur ya bahwa kesulitan yang kamu hadapi selama ini adalah untuk membuat kamu, menempa kamu menjadi lebih baik lagi. Mengubah kamu. Mungkin dari sebelumnya kamu itu merasa lemah gitu ya, kamu akan menjadi kuat. Atau sebelumnya kamu kekurangan, kamu akan menjadi berkecukupan. Nah, rasa syukur itu seperti blessing in disguise. Yang aku rasakan kelihatannya berat, tapi ketika sudah kamu lewati, kamu akan mendapatkan semacam prestasi ataupun hadiah gitu ya. Jerih payah kamu itu mendapatkan hasil yang baik. Jadi tidak sia-sia jerih payah kamu. Yang aku rasakan di percintaan gitu ya. Kalau kamu misalkan memang memutuskan untuk move on, di sini kamu akan menemukan banyak peluang baru, banyak orang-orang baru gitu ya, atau gebetan-gebetan baru, meskipun ya kamu itu tidak seperti langsung bisa mendapatkan yang mana yang cocok untuk kamu. Jadi di sini kamu seperti akan bisa melihat gitu ya, dan kemungkinan juga di sini juga yang aku lihat kamu akan bersaing untuk mendapatkan seseorang. Kemungkinan gitu ya, sebagian dari Taurus ada yang ditentang oleh keluarga atau oleh teman-temannya, oleh lingkungannya. Cuma yang aku rasakan ya, sebagian besar sih bisa melewati semua ini. Sebagian kecil memang akhirnya move on ya, artinya ini tidak sepadan lah usaha aku dengan kondisi yang ada gitu ya. Kamu akan berbesar hati dan kamu bersyukur pada akhirnya bahwa kamu tidak melanjutkan naksir orang tersebut. Kalau yang sudah berpasangan, yang aku lihat juga kamu akan bisa melewati gitu ya masa-masa sulit dengan pasangan kamu. Apakah ada saingan ya, ada pihak ketiga, kamu akan bisa menyingkirkan, atau ada seperti hal yang membelenggu gitu ya. Jadi misalkan pasangan kamu itu lebih condong ya ke keluarganya atau sebaliknya kayak gitu. Nantinya pasangan kamu itu seperti akan terbuka pikirannya. Jadi persaingan dalam tanda kutip ya, kamu dengan pihak ketiga itu akan dimenangkan oleh kamu.
Yang aku lihat seperti itu. Jadi kamu akan bersyukur bahwa kamu itu tetap berada di jalurnya gitu ya. Jadi biarkan orang itu akan sadar bahwa kamu itu adalah yang terbaik. Bagi yang memutuskan berpisah, ya tadi selain ada gebetan-gebetan baru atau nominasi baru, yang aku rasakan sih di sini kamu akan bersyukur kamu diberi kesempatan untuk introspeksi. Karena selama ini mungkin pikiran kamu tertutup gitu ya. Ketika kamu berpisah, ketika kamu berjalan sendiri gitu ya, being single and happy, maka pikiran-pikiran yang negatif itu akan hilang. Dengan sendirinya pikiran kamu akan lebih terbuka, akan lebih jernih, dan kamu akan menjadi lebih happy lagi kayak gitu. Bahkan mungkin lebih happy daripada ketika waktu berpasangan. Oke. Di pertemanan ya, yang aku rasakan kamu akan bertemu seseorang atau ada teman kamu yang kelihatannya challenging gitu ya. Orangnya tuh maunya saingan terus. Tapi di sisi lain gitu ya, kamu harus terbuka. Orang ini walaupun ngeselin gitu ya, kelihatannya tuh kayak, ini orang kenapa sih? Kayaknya tuh apa-apa dibawa saingan gitu ya. Kalau aku punya ini, dia tuh kayak langsung pengen buru-buru punya juga. Kalau aku berbuat seperti ini, dia juga ikut kayak gitu. Lihat sisi positifnya. Pertama, mungkin dia ini punya masalah ya di pribadinya. Jadi dia itu belum bisa menemukan jalan keluar, akhirnya dia tuh kayak imitate gitu ya. Mengimitasi, mengcopy apa yang kamu lakukan karena dia itu menganggap kamu adalah seseorang yang lebih baik dari dia. Nah, kalau misalkan masih dalam taraf wajar ya, masih normal, kamu maklumi aja. Tapi kalau sudah obsesif, lebih baik kamu tinggalkan ya. Lebih baik kamu menjauh aja. Dan kemungkinan dengan kamu menjauh gitu ya, dengan cara yang elegan ya atau anggun, artinya tidak yang kasar atau tidak menyuruh dia pergi. Lebih baik kamu yang pergi kalau aku lihat di sini. Kemungkinan kamu akan bisa lepas ya dari gangguan dia atau dari hal-hal yang annoying itu. Jadi kamu nantinya akan bersyukur ya bahwa sebaiknya ada masalah yang memang perlu ditinggalkan. Jadi tidak perlu diselesaikan saat itu, tapi ditinggalkan aja, biarkan nanti akan terurai dengan sendirinya. Nah, aku mau menggarisbawahi soal perubahan ya. Karena biar bagaimanapun ya, yang namanya perubahan itu memang pada awalnya sulit. Dalam arti kita itu sudah terbiasa akan sesuatu, tiba-tiba harus berubah, meninggalkan kebiasaan lama, kayak gitu ya. Cuma di sini kamu nantinya akan bersyukur. Jika kamu mau berubah, maka kemudian kesulitan-kesulitan gitu ya, pikiran-pikiran negatif itu semua akan hilang. Jadi perubahan ini sebenarnya adalah untuk diri kamu juga. Kalau kamu sekarang merasa gitu ya, kok aku dibuat seperti ini ya, dibuat melakukan hal yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Jadi seperti dipaksa gitu ya. Pada awalnya mungkin terasa seperti itu. Tapi lama-lama kamu akan bisa menemukan poin-poinnya apa yang akhirnya membuka belenggu pikiran-pikiran kamu yang selama ini mungkin sudah tidak sesuai lagi prinsip-prinsip kamu itu. Sudah perlu dimodifikasi atau diupdate gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Ini berlaku di berbagai hal ya, di berbagai lini kehidupan. Jadi di pekerjaan, di perkuliahan gitu ya, di sekolah, di percintaan juga sama. Kalau misalkan sekarang ya Taurus merasa kok banyak hal yang memaksa aku atau yang mendorong aku untuk berubah. Karena aku paham sih ya, kalau Taurus itu kan memang orangnya cukup solid gitu ya dan stabil. Jadi kalau misalkan tiba-tiba harus berubah itu agak struggling ya. Tapi kamu akan bersyukur. Dengan perubahan ini akan membawa hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya. Saat ini belum kelihatan ya, karena di sini kartu-kartunya mungkin masih challenging. Cuma nantinya kamu itu akan bisa, oh ternyata ini ya
kenapa dulu aku dipaksa atau terpaksa berubah. Ini ternyata jawabannya, kayak gitu. Oke, sekarang aku mau tarik oracle advice atau clue yang bikin Taurus bersyukur. Nah, jadi buat Taurus ya, sekali lagi kalau ada perubahan besar atau perubahan kecil pun gitu ya, yang aku lihat sih di sini sebagian besar memang perubahannya kecil-kecil, jadi nggak langsung yang menggelegar gitu. Kamu lakukan aja, kamu jalani, karena itu akan mengarahkan kamu ke hal yang lebih baik, terutama untuk perkembangan diri kamu sendiri gitu. Nah, let go. Ini ada kaitannya dengan change ya. Jadi apakah itu prinsip lama, pemikiran lama, pasangan yang toksik, pekerjaan yang tidak baik gitu ya, yang tidak membuat kamu bertumbuh, pekerjaan yang hanya membuat kamu itu senang sesaat gitu ya, atau bahkan yang menguras energi kamu yang tidak sebanding gitu ya dengan apa yang kamu usahakan, let go. Jadi perubahan itu lebih kepada mengikuti alur, mengikuti aliran air, mengikuti alur gitu ya. Jadi seperti air gitu ya, mengikuti aja. Tidak perlu bertahan gitu ya. Karena kalau bertahan nanti kamu malah semakin babak belur. Ikuti aja arusnya. Diminta untuk lebih legowo, lebih ikhlas, lebih menyerahkan gitu ya kepada apa yang semestinya berjalan kayak gitu. Oke, nanti setelah itu kamu akan lebih bersyukur. Karena itu tadi ya, pikiran-pikiran negatifnya hilang dan perubahan itu akan membuat kamu menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, Taurus, semoga ini membantu. Dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.